Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nirmala Mandari, SEMPC. Saya adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darussalam. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ambil di program studi manajemen, yaitu mata kuliah pemasaran global. Video ini saya buat sebagai syarat dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2020. Video ini saya gunakan sebagai bukti penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perdana perguruan tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah pemasaran global dengan bobot 3 SKS dan dibuka pada semester ganjil. Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran global, 1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep ruang lingkup pemasaran global. 2. Mahasiswa mampu menganalisis sistem informasi dan merumuskan strategi segmentasi, targeting, positioning dalam pemasaran global. 3. Mahasiswa mampu merancang dan evaluasi bauran pemasaran global untuk menciptakan keunggulan bersaing. Deskripsi dari penyampaian video ini adalah: yang pertama, delivery, penyampaian materi pertemuan yang dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dalam satu semester yang dijadikan video pengajaran pada pertemuan ke-15. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka yang langsung dilaksanakan dalam kelas. Interaksian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dilakukan secara interaktif tanya jawab di dalam kelas. Asesmen, yaitu sistem penilaian, komponen penilaian, keaktifan 10%, tugas 10%, kuis 15%, UTS 25%, UAS 40%. Referensi pustaka utama dan pustaka pendukung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai materi hari ini, Ibu ambil absen dulu ya. Ya, Ibu. Rosna, Hadir, Ibu. Fatima, Hadir, Ibu. Hilda, Hadir, Ibu. Usman. Sakit, Ibu. Sakit apa dia? Demam, Ibu. Sudah berapa kali tidak masuk, geng? Nanti beritahukan ya kalau Ya, harus Ibu. ada surat izin. Oke ya? Ya, Ibu. Oke, kita sebelum masuk materi, ada yang tahu komunikasi? Saya, Ibu. Ya, dipersilakan. Ya, Ibu, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan, informasi, serta ide dengan tujuan agar pesan dapat dipahami, Ibu. Terima kasih. Ya, dapat dilihat sama PowerPoint-nya. Komunikasi pemasaran merupakan sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran melewati batas-batas negara. Oke, jika melalui komunikasi daripada batas-batas negara, maka kita harus pakai satu komunikasi. Kalau komunikasi dengan bahasa internasional, pakai bahasa Inggris. Oke, jika melalui komunikasi daripada batas-batas negara, maka kita harus pakai satu komunikasi. Kalau komunikasi dengan bahasa internasional, pakai bahasa Inggris. Maka dari itu, perusahaan menjual satu produk untuk produk global itu pakai satu komunikasi. Oke. Contohnya produknya KFC, yang mana seluruh batas-batas negara pakai produk yang sama,
bentuknya yang sama dengan kemasan yang sama. Selanjutnya, variabel kunci yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global, salah satunya adalah budaya, di mana kalau satu produk turun langsung kepada batas-batas negara yang mendunia, harus balance dengan tradisi daripada satu negara tersebut, agar produk itu bisa masuk kepada masyarakat, disukai. Selanjutnya yang berikut adalah media. Media yang mana kita kenal sekarang sudah lebih canggih, sudah melewati batas-batas negara dengan yang lebih murah dan mudah. Salah satunya media komunikasi yang paling murah apa? WhatsApp. Oke. Karena sudah sehari-hari menggunakan WhatsApp ya. Jadi kalau dengan WhatsApp hanya perlu dengan paketan internet. Dengan paketan internet maka seluruh aktivitas untuk berkomunikasi, mengirimkan file dan sebagainya, foto lebih mudah karena ukuran daripada pembiayaannya sekalian dengan internet. Sebelum Ibu lanjut ke materi berikut, tadi sudah dijelaskan sampai di sini paham atau? Paham, Ibu. Kita boleh lanjut ya? Berikut strategi komunikasi pemasaran global, yang mana ada beberapa, tapi saya jelaskan dulu poin pertama. Pendapat yang mendukung strategi adaptasi pesan agar bisa memenuhi kebutuhan lokal tertentu didasarkan pada beberapa argumen berikut. Pertama, kebutuhan konsumen berbeda-beda dan bervariasi intensitasnya. Yang kedua, infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penyampaian pesan. Jadi dari yang dipaparkan maka suatu perusahaan harus membuat produk yang memang dibutuhkan sama masyarakat. Jangan dia membuat produk yang dia butuhkan, karena yang beli itu konsumen ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan daripada konsumen. Tapi kalau produk global dia harus mendunia sesuai dengan produk yang dimaksudkan, difungsikan ya. Berikutnya adalah infrastruktur atau bagian daripada kondisi daripada bangunan. Selanjutnya yang ketiga ya, tingkat dan cara pengendalian terhadap komunikasi pemasaran di setiap negara merupakan refleksi dari kondisi ekonomi, budaya, politik setempat. Jadi kalau produk itu produk global dia masuk dalam satu negara, dia harus mengikuti peraturan daripada negara yang bersangkutan, baik dari segi ekonominya, budayanya, dan politiknya. Berikutnya, manajemen lokal terhadap implementasi pesan standar yang ditentukan secara terpusat sangat mungkin tidak efektif karena kurangnya rasa kepemilikan atas pesan bersangkutan. Yang mananya kalau manajemen kita kembali ke fungsi manajemen, OAS, training, organizing, accounting, controlling, tapi di bagian lokalnya harus saling interaksi daripada masing-masing divisi itu saling keterkaitan. Divisi pertama adalah pemasaran, SDM, operasional. Berarti kalian bisa kasih ingat ya, materi yang lalu. Oke. Selanjutnya, isu-isu khusus dalam komunikasi pemasaran global. Pertama, perbedaan bahasa. Yang mana kita tahu bahwa bahasa adalah untuk satu komunikasi. Kita mau jualan gimana, orang mau beli kalau yang satu pakai bahasa Afrika contoh, yang satunya pakai bahasa Chinese. Maka dari itu global untuk mendunia menyeluruh harus pakai satu bahasa, yaitu bahasa Inggris.
Selanjutnya, ketersediaan media. Poin kedua ya. Ketersediaan menu sangat tergantung pada regulasi pemerintah dan infrastruktur. Media kan banyak ya sekarang yang dipakai. Ada salah satunya apa? WhatsApp. Itu untuk aplikasi. Untuk komunikasi kita pakai handphone. Handphone ada beberapa ya. Ada handphone apa? Android. Satunya apa lagi? iPhone. Ya, di mana HP itu ada beberapa Aplikasi. untuk berkomunikasi melewati lintas batas-batas daripada satu negara. Sehingga yang jaraknya paling jauh sudah jadi Dekat. berikut poin ketiga ya. Masih paham ya? Kendali pemerintah. Regulasi pemerintah bisa menyangkut penggunaan media, bisa yang disampaikan, anggaran periklanan dan kepentingan. Yang biasanya kita lihat daripada periklanan yang ada di jalan-jalan, ada di TV dan lain sebagainya. Salah satu contoh juga adalah pesannya daripada perusahaan rokok ya. Iya, Bu. Jadi memang itu tidak baik untuk kesehatan dan perusahaan bersangkutan ini memang sudah menjelaskan. Itu tergantung daripada masing-masing individu ya. Selanjutnya poin keempat, ketentuan mengenai promosi penjualan. Tidak semua aktivitas penjualan bisa dilakukan di semua negara. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain peraturan budaya dan situasi persaingan. Maka dari itu, sepintar-pintarnya perusahaan untuk mencari tahu keadaan daripada satu negara agar bisa matching dengan apa yang nantinya dijual. Berikut poin kelima, kemunculan media-media mutakhir perkembangan teknologi komunikasi bersifat interaktif. Contohnya adalah internet, yang mana kita sudah rasakan saat ini. Begitu mudahnya semua orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi melewati daripada suatu negara. Maka dari itu kita tidak merasakan yang dulu lagi, perbandingannya sangat jauh ya. Oke, sampai di sini hari ini materi yang paling terakhir. Selanjutnya nanti akan ujian akhir semester. Tolong sampaikan kepada Usman untuk mengikuti ujian. Semangat ya untuk perkuliahan terakhir. Ibu. Saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya video pembelajaran tadi, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.